everyone, perkenalkan, nama saya Nisrina Sekaringgung dengan NIM 25111744009. Saya dari kelas PGSD 2025A. Di sini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Konsep Dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Fit Ardian Tama, MPD. Semoga dengan adanya video yang saya jelaskan bermanfaat bagi kalian dan terus semangat dalam belajar ya. Bye bye. Hello everyone. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang momentum dan impuls. Kalian tahu nggak sih apa itu arti dari momentum? Momentum sendiri adalah kesukaran untuk menghentikan suatu benda sedang bergerak. Semakin sukar benda berhenti, semakin besar jumlah momentumnya. Momentum adalah besaran vektor. Adapun dimensi momentum adalah M L pangkat min 1. Adapun persamaan momentum, besarannya momentum tergantung pada massa dan kecepatan suatu benda tersebut, yaitu P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, satuannya kilogram, M per S, dan M adalah massa, satuannya kilogram, dan adapun V yaitu kecepatan, satuannya M per second. Dan adapun contohnya, di saat kita di jalanan, kita melihat beragam jenis mobil banyak. Di setiap mobil melaju dengan kecepatan yang berbeda dari satu mobil ke mobil lainnya. Dari banyaknya mobil yang melaju tersebut, mobil manakah yang paling sulit untuk berhenti? Yaitu jawabannya, semakin besar kelajuan benda, maka momentumnya juga semakin besar, sehingga benda sulit berhenti. Namun, jika mobil tidak sejenis, maka massanya akan berbeda. Kita tidak bisa mengacu pada nilai kelajuan saja. Secara matematis, impuls dirumuskan dalam persamaan, yaitu bergantung pada gaya dan selang waktu. Adapun rumus impuls tersebut adalah I sama dengan F kali delta AT, di mana I adalah impuls, satuannya adalah ns, dan F adalah gaya yang satuannya Newton, dan delta AT adalah selang waktu, satuannya sekund. Dan ada hubungan momentum dan impuls digambarkan dalam sebuah benda bermassa M bergerak dengan kecepatan V1, kemudian diberi gaya F dalam selang waktu delta AT, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini dituliskan dalam persamaan, yaitu F dikali delta AT sama dengan M kali V2 dikurangi V1, dan ada pun yang kedua VF kali delta AT sama dengan M dikali V2 dikurangi M dikali V1, dan ada pun F dikali delta AT sama dengan P2 dikurangi P1, dan ada pun I sama dengan delta P. P1 sama dengan MP1, yaitu momentum awal, satuannya kilogram meter per sekund. Adapun P2 sama dengan MP2, yaitu momentum akhir, satuannya adalah kilogram meter per sekund. Adapun AP adalah P2 dikurangi P1, yaitu perubahan momentum
dalam satuan kilogram meter per sekon. Dan adapun impuls sama dengan F kali delta AT sama dengan impuls satuannya adalah ms. Dan kita memasuki hukum kekekalan momentum. Jika suatu benda saling bergerak atau salah satunya diam, pada suatu saat saling bersinggungan, kedua benda dikatakan bertumbukan pada peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum, di mana ada F12 delta AT sama dengan min F21 delta AT, dan adapun delta P2 sama dengan min delta P1, dan adapun P2 absen dikurangi P2 sama dengan min P1 absen dikurangi P1, dan adapun selanjutnya M2 V2 absen dikurangi M2 V2 sama dengan min M1 V1 absen sama dikurangi M1 V1. Adapun M2 V2 absen dikurangi M2 V2 sama dengan min M1 V1 absen tambah M1 V1. Adapun M1 V1 ditambah M2 V2 jumlah momentum sebelum tumbukan itu terjadi. Dan adapun M1 V1 absen tambah M2 V2 absen, yaitu jumlah momentum sesudah tumbukan itu terjadi. Adapun jenis-jenis tumbukan, yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian, adapun tumbukan tidak lenting sama sekali. Selanjutnya, mari kita berlatih soal tentang impuls. Soalnya adalah seorang petinju menyerangkan pukulan ke kepalanya kepada lawan dalam selang waktu tertentu. Kemudian tangannya ditarik kembali. Hasil kali antara gaya pukulan dengan selang waktu yang dialami oleh lawannya disebut apa yo? Apakah kalian ada yang tahu? Tulis di kolom komentar di bawah video tersebut. Yaitu pembahasannya hasil kali antara gaya dengan selang waktu disebut impuls. Persamaan impuls adalah I sama dengan F dikali delta AT, di mana keterangan I adalah impuls yang satuannya Rs, adapun F adalah gaya satuannya Newton. Adapun delta AT selang waktu satuannya sekon. Dengan adanya video yang saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian sehat selalu dan semangat dalam belajar. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.